Karena terutama untuk ibu rumah tangga ya yang harus menghadapi anak setiap hari gitu kan. Ketika kita terlalu sibuk dan kita tidak terampil mengelola emosi, terkadang emosi itu kita turunkan. Oke, selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari luar biasa sekali. Saya bertemu dengan Ibu Jenti. Wah, ini saya sebelumnya pernah menonton YouTube beliau nih. Tapi sebelum kita membahas itu, saya mau tahu Ibu Jenti ini selain menjadi seorang ibu-ibu, seorang ibu juga aktif sebagai apa saja sih, Bu? Saya sekarang untuk sehari-hari saya seorang ibu, anak saya udah 20 tahun, udah kuliah. Terus saya juga sebagai anggota Yayasan Pembina di di Yayasan Pendidikan Buddhis Tri Ratna. Terus sekarang juga anggota lembaga pendidikan dan PSDM di MBI Pusat. Terus saya baru lulus nih. Saya baru selesai tesis. Saya kuliah di Monash University Indonesia. Estimasi wisudanya sebenarnya agak lama, September ini, tapi untuk administrasi kuliah segala macam udah beres. Oh, berarti untuk tesis juga udah ya, Bu? Iya, udah. Mantap. Ya ampun, masih September tapi ini udah selesai. Aduh, luar biasa ini, Bu. Berarti ada berbagai banyak hal yang juga Ibu lakukan, Bu. Kemarin itu ketika saya menonton video YouTube, saya melihat Ibu itu menjelaskan tentang mindfulness parenting untuk orang tua. Nah, ini saya mau tanya, Bu, sebenarnya seberapa penting sih mindfulness itu untuk orang tua, untuk ibu-ibu, seberapa penting? Penting banget. Soalnya gini ya, kita tuh sebagai orang tua, kita kan berhadapan dengan anak-anak gitu ya. Kita tuh urusan kita banyak, kita mau semua serba cepat. Sementara anak-anak tuh lambat gitu, makannya lambat, jalannya lambat. Kalau mau belajar juga kadang udah jelasin nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi kita tuh perlu sabar banget ngadepin anak-anak kan. Dan kita tuh seringkali tuh nggak sabar gitu. Gimana caranya? Harus berlatih. Iya sih, saya juga berpengalaman gini, Bu. Saya juga baru menjadi seorang ibu. Anak saya saat ini berusia 9 bulan. Saya awal-awal kaget dulu. Karena apalagi ketika pertama anak saya itu mulai makan ya. Usia 6 bulan itu kan dia mulai makan. Itu lama, Bu, untuk kalau kita kan 5 menit aja cukup ya untuk orang dewasa makan. Tapi untuk anak-anak itu kadang membutuhkan waktu setengah jam untuk makan. Akhirnya sekarang harus menyiapkan waktu banyak-banyak. Nah, ternyata untuk hal seperti itu berarti mindfulness sangat begitu dibutuhkan ya, Bu ya, untuk kita bisa mengatur waktu begitu juga. Jadi berarti sabar kan ya, iya kan? Kan kadang ketika kita jadi ibu tuh kita sebenarnya pengennya anak kita tumbuh besar gitu ya. Aduh, ini nggak sabar banget mau cepat besar. Tapi ketika anak kita udah besar tuh kadang-kadang kita merasa, aduh kayaknya tiba-tiba udah harus kuliah, terus nggak tinggal di rumah lagi gitu. Menurut saya tuh ada momen yang kita akan merasa kehilangan ketika anak kita sudah dewasa gitu ya. Jadi mindful itu membantu kita tuh menikmati setiap momen yang ada gitu. Ketika kita kecil, ketika kita menikmati masa kecilnya mereka, kita bermain sama mereka, meluangkan waktu ya. Jadi ketika mereka dewasa tuh ya kita juga udah tahu gitu, oh suatu hari mereka akan ninggalin sarang nih, bakal memiliki kehidupan mereka sendiri. Jadi kita lebih siap sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya mindful ini juga sangat begitu penting mengajarkan kita waktu ke waktu untuk memahami kondisi anak kita juga gitu ya, Bu ya. Karena kadang kan sesuatu hal yang baru nih, usia sekian misalnya ini, usia sekian kan udah beda lagi, usia sekian udah beda lagi pastinya kan ya, Bu ya. Terus, Bu, kan kalau ibu-ibu memang sih sukanya buru-buru.
Ngaku Kadang ya. pengennya cepet-cepet gitu, ih nggak sabar deh gitu. Berarti mindful ini sangat begitu penting ya Bu, supaya kita nggak buru-buru atau supaya kita buru-buru tapi tetap sadar. Seringkali yang terjadi gini ya, karena anak makannya lambat, terus ibu-ibu tuh kadang sambil kerja gitu. Oh iya. Ya sambil nyopin anak tuh sambil kerja gitu ya. Itu ada bahayanya loh, bisa keselak loh. Bentar. Oh jadi sebenarnya dengan melakukan dua hal secara kebersamaan nggak baik juga ya? Saya kasih contoh nih, anak saya itu sampai sekarang tuh menderita ada alergi gitu, alergi yang setelah dia dewasa kita baru bisa deteksi. Karena saya tuh adalah ibu bekerja juga ya, jadi saya juga ada lalainya gitu, yang sekarang ketika saya kilas, oh iya benar ya, dulu kecil saya nggak perhatiin gitu. Kadang-kadang tuh gejala alergi itu dari kecil kita udah bisa deteksi, tapi kadang-kadang tuh karena kita terlalu sibuk ya, kita tuh lalai gitu. Dia kalau ditanganin dari kecil mungkin hasilnya akan lebih bagus. Jadi lebih baiknya itu ketika kita melakukan satu hal, kita juga bisa memperhatikan kondisi anak kita itu bagaimana, begitu ya Bu? Iya, yang seringkali kita lupa ya, terutama Mbak Tia anaknya baru 9 bulan ya. Ketika mereka minum susu itu harus diturunin dulu gitu sebelum ditidurin, karena sisa cairan yang tersisa di tenggorokan itu bisa menjadi masalah di kemudian hari gitu. Bu, ini kan untuk ibu-ibu ya, mindful untuk ibu-ibu. Apakah mindfulness ini juga berlaku untuk bapak-bapak? Karena kan nggak mungkin hanya ibunya saja yang mindful. Apakah bapak-bapak juga perlu nih mindful gitu? Oh, mindfulness itu kan gimana kita hidup di saat ini. Karena sebenarnya masa lalu udah lewat ya, dan masa depan tuh belum datang gitu. Gimana supaya kita bisa benar-benar menikmati apa yang ada di hadapan kita di saat ini. Menurut saya ini untuk semua orang gitu, nggak hanya untuk ibu-ibu. Tapi dalam prakteknya nih, seringkali tuh terutama untuk ibu-ibu tuh kita, walaupun misalnya kita sebagai ibu bekerja ya, tapi kan kita juga tanggung jawab pengasuhan anak tuh seringkali diberikan ke kita juga gitu sebagai ibu. Jadi tanggung jawab kita di rumah tuh semuanya ya, kalau semua all in gitu ibu-ibu kan. Kayaknya kalau untuk ibu-ibu lengkap ya Bu ya. Iya. Apa aja dikerjain. Iya. Terus saya merasa untuk sekarang ini ya, kita tuh lagi bangun komunitas mindfulness untuk ibu-ibu gitu. Oh iya. Iya. Kenapa? Karena terutama untuk ibu rumah tangga ya, yang harus menghadapi anak setiap hari gitu kan. Ketika kita terlalu sibuk dan kita tidak terampil mengelola emosi, terkadang emosi itu kita turunkan ke anak kita gitu. Misalnya nih, karena kerjaannya sangat banyak, ibu rumah tangga tuh kerjanya banyak banget kan, dari pagi sampai malam nggak ada habis-habisnya kan. Kalau belum tidur itu belum beres. Iya kan. Nah, karena kita sangat sibuk, kita tuh gampang kepancing, kita gampang emosi juga kan. Kalau kita nggak bisa kelola itu dengan baik, itu akan turun ke anak gitu. Kenapa anak bisa jadi pemarah? Karena ibunya suka marah-marah pasti. Jadi dia belajar nih, cara menyelesaikan masalah adalah dengan marah. Dia belajar dari mana? Dari orang tuanya gitu. Dan anak itu paling sering waktunya kalau ibunya di rumah, dia akan sering berinteraksi dengan ibu kan. Kalau ibunya bekerja, sering berinteraksi sama asisten rumah tangga ya kan. Iya, sama pengasuhnya kan. Dan kita kadang nggak tahu loh, maksudnya ketika kita bekerja itu pengasuh kita memperlakukan anak kita seperti apa gitu, dialognya, bahasa yang digunakan seperti apa gitu. Oh, berarti Bu, kita nggak bisa menganggap enteng ketika anak kita belum bisa ngomong. Kalau kita sering marah-marah, walaupun dia nggak bisa ngomong, dia akan merekam. Bisa tangkap ya. Bisa tangkap. Berarti kita harus memahami itu nggak? Ya ini si mindful itu berarti kita juga harus memahami tingkah laku kita, ucapan kita, dan segala hal yang kita lakukan memang harus benar-benar dipahami, begitu ya Bu ya. Pernah kepikiran nggak sih Mbak Tia itu berarti mindfulness itu seperti apa gitu?
kebayang nggak apa gitu? Kadang cuman kebayangnya kalau lagi marah-marah tarik nafas, buang udah selesai, cuman gitu aja sih Bu. Selama ini taunya cuman begitu aja. Untuk hal yang lain jarang dilakukan. Kan gini, kadang-kadang tuh orang berpikir kalau mindfulness itu kayak apa ya, hype banget saat ini gitu. Semua orang mindfulness gitu ya. Tapi sebenarnya apa gitu? Kadang kita lagi jalan gitu ya Bu, agak cepet kesandung gitu. Mindful dong. Atau kita lagi apa, mindful dong. Ya sih, sebenarnya sering-sering dengar kayak gitu. Sebenarnya apa aja sih Bu untuk mindful itu yang bisa kita latih gitu? Ya, pertama benar tuh, kalau misalnya kita terkadang kan kita emosi ya, sebagai ibu-ibu kan kita emosi udah di level begini nih ya. Ketika kita lagi di puncak emosi itu kita tarik napas, napas masuk, napas keluar 1 kali. Masih emosi gitu, tarik lagi, napas masuk, napas keluar 2 kali. Masih emosi, coba lagi yang ketiga kali, napas masuk, napas keluar. Umumnya turun sih, gitu ya. Ketika emosi kita udah turun sedikit, terus baru kita ngomong, kita bicara sama anak kita ya. Bahasa yang kita keluarkan juga udah lebih baik gitu. Dan kualitas interaksi kita sama anak itu menentukan loh nanti anak kita tuh seperti apa gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Berarti kita kalau lagi emosi apapun jangan langsung tancap gitu, jangan. Iya, nggak bisa marah aja gitu. Kita harus berpikir kalau saya marah nih, impactnya ke anak saya nih apa gitu. Kalau saya mengucapkan kalimat seperti ini nih, misalnya anak bikin salah, anak di mata orang tua tuh seringkali anak selalu salah kan ya. Jadi ketika mereka salah tuh kita langsung kritik gitu. Kalau kita terlalu sering mengkritik anak, lama-lama anak kita nggak berani mengeluarkan pendapat karena kalau dia ngomong pun apa selalu salah gitu. Saya selalu ingetin ya sama teman-teman saya bilang kalau kita sebagai ibu terlalu berkuasa dan kita mengatur semua keseharian anak kita ya, dan anak jadi takut sama kita, itu ada impact negatifnya loh. Anak jadi takut mau ngapa-ngapain. Dan bisa juga ketika dia nanti selesai kuliah terus kemudian bekerja juga dia di depan atasannya dia juga takut salah, takut apa gitu. Terkadang kan dalam hidup kita harus ngambil keputusan gitu kan. Dia juga takut karena selalu kalau dia ngomong apa tuh selalu disalahin di rumah, itu hati-hati banget gitu. Berarti dari kata-kata hal begitu aja bisa berdampak sangat begitu. Iya. Luar biasa untuk kedepannya Ibu ya. Dan Buddha sebenarnya ngajarin kita loh. Kalau di tradisi Palm Village itu ada namanya 5 latihan kesadaran. Kalau dari tradisi lain disebutnya Pancasila Buddhis gitu. Cuman Pancasila Buddhis itu kan penguraiannya terlalu sederhana ya, misalnya saya berjanji untuk menghindari berkata bohong gitu. Tapi kalau di Palm Village itu diubah sedikit. Saya akan berusaha untuk menggunakan ucapan penuh cinta kasih. Jadi ucapan penuh cinta kasih itu lebih luas sebenarnya kan. Kita juga tidak berbohong, tidak menipu, tapi kita juga tidak berkata kasar kan. Ya, bukan berarti kita ketika anak kita berbuat salah kita diam, enggak. Kita bisa kasih tahu, tapi dengan cara yang lebih terampil gitu. Dan itu ada informasinya, ada gitu di website. Kita tinggal ketik sebenarnya ya. Sekarang apalagi ada banyak ya pendukungnya ya. ChatGPT segala macam ya. Iya, sebenarnya ada banyak banget yang bisa bantu kita untuk menjadi ibu yang lebih baik. Bu, berarti dengan demikian ya Bu, supaya kita bisa memahami mindful secara ringan dan enak, berarti untuk mendukung itu juga kita juga harus mengerti dunia mendidik anak itu seperti apa supaya kita juga bisa lebih mudah mengurus anak, begitu ya Bu ya. Tapi saya pikir ya paling penting kita menjaga diri kita sendiri loh. Berlatih, kitanya yang berlatih gitu. Tidak semua latihan itu langsung relate sama anak ya. Tapi misalnya di saat ini kan banyak ya pelatihan
pelatihan mindfulness dalam bentuk retret ya. Kalau di sekolah kita ada retret guru, ada retret murid. Kalau di wihara tuh suka ada retret untuk sendiri. Iya, untuk keluarga, atau seringkali tuh ada day of mindfulness ya kan. Misalnya day of mindfulness itu ya, kita kan dari pagi jam 8 mungkin sampai jam 4 ya. Kita mulai mungkin dengan meditasi nyanyi. Meditasi nyanyi gimana? Kalau kita nyanyi kan happy ya, gembira gitu kan. Gimana kita memahami makna-makna ajaran Buddha itu yang dituangkan ke dalam lirik, terus kita nyanyi, kita bergembira gitu. Terus ada meditasi jalan, meditasi duduk, ada meditasi gerak, ada meditasi makan, ada ceramah dharma, diskusi dharma, ada meditasi relaksasi juga ada gitu. Di sini kita integrasikan kehidupan kita sehari-hari dalam sebuah dalam satu hari itu yang kita sebutnya day of mindfulness gitu. Itu sering banget ada. Jadi Ibu, untuk mindfulness itu ya kita sebagai orang tua harus mengawali dulu supaya anak kita juga bisa terbiasa juga ya. Kita harus berlatih dulu. Kalau kita sendiri tidak terampil mengelola diri kita, gimana kita bisa mendidik anak dengan cara yang lebih baik ya kan? Kita harus bisa kontrol emosi kita dulu nih gitu. Berarti kita nggak cukup hanya menyuruh anak ke sekolah minggu aja dong Bu. Itu dan ini kita harus mengawali dari orang tuanya dulu gitu. Iya, kalau misalkan gini ya, kalau kita cuma drop anak ke sekolah minggu, terus kita ke pasar, itu kan yang sering terjadi ya. Yang guru sekolah minggu ajarin, kita nggak tahu kan guru sekolah minggu ngajarin apa. Anak udah diajarin yang bagus-bagus gitu. Pulang ke rumah dia buat salah sedikit, misalnya dia minum terus dia minum airnya tumpah ke lantai. Kita udah marah-marah gitu. Padahal di sekolah minggu anak diajarin tuh untuk menghormati orang tua. Terus nyampe ke rumah orang tuanya marah-marah, gimana ya? Kan bertolak belakang ya. Sekolah minggu ngajarin anak menjadi anak yang baik, tapi di rumah orang tuanya memperlakukan anaknya tuh sebagai sebagai anak yang suka bikin salah atau apa, jadi sasaran objek kemarahannya nggak masuk juga gitu. Jadi orang tua harus belajar dharma. Jadi sangat begitu pentingnya mindfulness untuk baik itu ibu-ibu, baik itu orang tua, adalah mengawali supaya bisa mendidik anak lebih baik lagi gitu ya Ibu. Iya, ketika kita menjadi orang yang lebih baik kan kita juga bisa menjadi ibu yang lebih baik kan. Betul. Ini luar biasa sharing hari ini dari Ibu Jayanti, Ibu menit ini. Berarti Ibu juga untuk pengalaman mindfulness ini, Ibu berawal dari kapan sih Bu? Emang udah lama gitu ya? Saya itu sebenarnya ya, ketika saya pertama kali menjadi ibu tuh, saya tuh rada stres loh. Karena saya tuh kalau mau kerja sesuatu tuh serba cepet kan orangnya, kaki tangannya cepet gitu. Mau bentar beres udah lanjut. Tapi ketika saya pertama kali jadi ibu kan, anak saya tuh semua serba lambat kan. Jadi saya tuh merasa suffering banget gitu ngurusin. Jadi saya tuh di sela waktu saya udah mulai suka baca buku-buku Thich Nhat Hanh tentang mindfulness-nya. Kita biasa sebutnya dengan Thai gitu. Beliau sudah meninggal. Terus 2005 tuh kita ada komunitas yang sama-sama berlatih. Terus akhirnya 2007 ketika ada kesempatan saya juga ke sana, ke Plum Village sama suami saya waktu Jadi itu. Bukan hanya untuk membaca saja ya Ibu ya, tapi langsung ke sana untuk... Iya, kebetulan lah ya. Terus saya juga saya suka ikut retret karena dari situ saya banyak belajar tentang diri saya ya. Maksudnya jadi saya lebih mengenal diri saya. Ketika saya emosi, saya juga tahu saya lagi marah nih gitu. Gimana saya menghandle kemarahan saya supaya kemarahan itu tidak merusak diri saya gitu. Misalnya contoh seringkali kan kalau kita marah terkadang karena kita malas ribut kita diem kan. Tapi diem itu kan seringkali tidak menyelesaikan masalah gitu. Sebaiknya kita rekonsiliasi, kita selesaikan masalahnya gitu kan. Kalau enggak, kalau diem terus lama-lama kalau meledak itu bisa lebih bahaya gitu kan. Nah setelah itu saya merasakan manfaatnya. Anak saya dari SD saya ajak gitu ikut retret anak.
Terus setelah remaja dia nggak suka sih, tapi saya rasa itu bagus kan. Jadi saya bujukin dengan berbagai cara, saya bujukin. Jadi anak saya tuh dari retret anak pernah ikut, retret remaja pernah ikut juga. Terus ketika dia udah dewasa, anak sekarang udah 20 tahun ya, saya juga ajak dia ikut retret juga gitu. Walaupun selalu begitu, kan anak-anak kan begitu, nature-nya pasti nolak gitu, karena sekarang main game lebih menyenangkan ya daripada ikut retret kan. Tapi retret HP-nya diambil gitu kan. Tapi kalau dengan terus menerus ya ada, walaupun mungkin sedikit terpaksa ya, biasanya sih mau ya. Bahkan ada anak yang orang tuanya nggak suruh, dia bisa volunteer mau ikut sendiri. Saya dengar dari teman saya sekarang, karena dia udah tahu retret itu fun gitu. Dan di wihara kan sering ngadain retret buat anak. Saya dengar sekber juga. Saya baru dari Jambi, saya juga dengar sekber daerah Jambi itu mereka juga bulan depan mau ngadain juga gitu buat anak-anak muda. Menurut saya itu bagus banget gitu. Berarti dari hal pengalaman itu mengemas Ibu juga memahami tentang mindfulness itu sendiri ya. Bu, ada nggak sih pesan khusus untuk kita para ibu-ibu dan orang tua untuk memahami seberapa penting tentang mindfulness itu? Saya pikir paling mudah adalah mengenal diri kita sendiri. Ya, sebelum kita tutup, saya mau kasih tips. Iya, benar. Ya, saya sedikit tips yang ditutup. Gimana berlatih mindfulness ya? Seringkali kan kita harus bisa memberikan perhatian kita di saat ini. Saat kita yang apa yang kita lakukan saat ini. Misalnya nih sekarang saya lagi ngobrol nih dengan Mbak Tia gitu. Saya lagi mikir, misalnya di masa lalu, saya tadi keluar dari rumah misalnya, ada barang yang ketinggalan misalnya. Tapi kan itu barang itu memang sudah ketinggalan, dan saat ini tuh saya lagi ngobrol dengan Mbak Tia gitu. Jadi masa lalu udahlah, pokoknya fokus sama sekarang, kita ngobrol aja dulu gitu kan. Atau ketika di masa depan misalnya, dari sini saya mau ke Senayan dan itu macet total misalnya. Jadi gimana nih gitu? Udah mengkhawatirkan untuk sesuatu yang belum dilakukan. Itu masa akan datang, itu kan yang sering terjadi kan. Jadi sebenarnya itu nggak susah gitu. Kita fokus pada saat ini dan kita enjoy lah. Kita kan lagi ngobrol gitu kan. Ya, betul. Ya, seringkali kan kita pikirannya terlalu cepat melayang-layang kemana-mana. Terlalu mikirin ini kok tadi begini, kok saya besok ini gimana ya gitu. Iya kan, padahal belum terjadi kan gitu. Itu sebenarnya salah satu hal yang saya pelajari dari Thai. Thai itu suka ngomong gini gitu. Kalau kita mencintai keluarga kita, sebenarnya harta terbaik yang kita bisa berikan kepada mereka adalah waktu kita. Kita meluangkan waktu untuk bersama dengan mereka gitu. Ya, contohnya saya kasih contoh nih, misalnya saya datang ke sini tuh suami saya kan nyetir gitu. Saya duduk di samping, saya kan bisa aja kan main HP, bisa kan? Ya, betul Ibu. Tapi saya berpikir suami saya nyetir, daripada saya main HP, ya saya duduk aja di sana, saya ngobrol sama suami saya. Itu cara saya meluangkan waktu kan, salah satunya kan. Oh, jadi berarti kalau ketika kita di rumah rebahan, bukan berarti kita main handphone aja lah cari kebahagiaan, kan? Nggak ya Bu? Iya kan? Tapi bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk berbicara, untuk kita berinteraksi dengan keluarga itu? Iya kan? Gitu. Sadar, saya lagi bersama dengan anak saya nih gitu. Saya meluangkan waktu sama anak saya, bukan sibuk jawabin HP gitu. Sebenarnya itu lebih, kalau ketika kita pegang HP lebih penting orang yang nyari kita, baik kita untuk menjawab sih. Seberapa urgency gitu, ya kan? Apalagi hari ini hari libur, benar nggak? Ya kan, itu satu. Terus terkadang tuh kita punya masalah untuk menerima diri kita sendiri sebenarnya. Pengharapan kita terhadap diri kita tuh sangat tinggi gitu. Jadi seringkali tuh kita secara tidak sadar kita melukai diri kita. Oh iya, misalnya, harusnya saya nggak begini ya, harus saya begini ya, harusnya tadi saya nggak ngobrol begini ya sama Mbak Tia ya, harusnya saya jawab begini. Seringkali tuh begitu gitu, padahal itu udah terjadi gitu. Iya kan? Sering cemas dengan hal yang sudah terjadi. Iya kan? Saya suka gitu. Jadi yang terakhir adalah fokus sama napas. Kita tuh bersyukur ya, kita tuh
bernapas gitu. Ya berapa banyak orang yang ketika napasnya udah nggak ada terus kemudian pergi begitu aja. Oh iya. Iya kan kita kita pernah melihat gitu anggota keluarga atau mungkin teman-teman kita yang sudah nggak ada gitu, yang sudah meninggalkan kita. Itu yang membedakan orang hidup sama orang yang sudah meninggal itu apa? Itu adalah napas. Selama kita hidup itu kita masih punya napas gitu, ya kan? Tapi seberapa sering kita berterima kasih karena kita bernapas gitu, ya kan, seringkali gitu. Jadi untuk berlatih mindfulness menurut saya untuk mulai dengan mengenali napas kita dan bersyukur bahwa kita masih bisa bernapas gitu. Masalah tidak akan ada habisnya. Jadi masalah itu harus diselesaikan dan itu pun Buddha udah ngajarin kan, ya. Buddha udah ngajarin tentang apa 4 kesenyataan mulia, bahwa duka tuh ada, terus cara nyelesainnya gimana. Kita tinggal ganti nih kata duka dengan masalah. Masalah itu ada, cara asalnya dari mana, cara menyelesaikannya gimana, terus yang harus kita lakukan supaya itu masalah itu bisa kita urai dan kita selesaikan apa. Itu semua ada tipsnya dari Buddha sebenarnya gitu. Jadi kalau kita memang murid Buddha ya kita harus ikutin ya apa yang Buddha ajarin ya. Betul gitu. Itu sangat penting banget kayaknya. Tapi sering dilupakan. Iya, sering dilupakan kayaknya udah. Aduh, marah lupa. Kembali ke napas. Iya sih, betul. Wah, ini terima kasih banget Bu Jenti hari ini memberikan sharing yang luar biasa untuk kita ibu-ibu. Jadi mulai minggu berikutnya, kalau hari Minggu anaknya jangan hanya diantar di sekolah Minggu. Kalau bisa juga ikut kelas Dharma atau yang lainnya ya Bu, bisa ikut kelas meditasi ataupun kelas hal yang lainnya supaya bisa menjadi contoh. Selain menjadi contoh ya kita bisa merasakan aktivitas, jadi kita bisa menjelaskan ke anak lebih mudah gitu kan. Iya, terus juga suka ada kegiatan Day of Mindfulness di wihara ikut. Ada mindfulness for moms, mindfulness untuk ibu-ibu ikut juga. Jadi kita meluangkan waktu untuk berlatih agar kita menjadi ibu yang lebih baik. Ya, nanti kalau ada wihara-wihara yang mau ada kelas meditasi day of mindfulness harus di-share supaya moms ini semuanya pada ikut ya Bu. Kalau nggak sempet ada online loh. Oh, ada online juga. Iya. Biasanya online itu saya nggak tahu, tapi sekarang mindfulness tuh di seluruh dunia hype banget gitu. Jadi banyak banget pelatihan tentang mindfulness gitu. Di YouTube ada juga ceramah tentang mindfulness. Sangat begitu. Ya, menurut saya kalau nggak punya waktu tuh sebenarnya daripada kita nonton yang lainnya ya, yang lain Korea segala macam ya, bisa mulai dengan nonton YouTube tentang ini. Dalam bahasa Indonesia ada, dalam bahasa Inggris juga ada, Mandarin juga ada. Tinggal ketik sekarang kan gampang banget ya. Lengkap sebenarnya, waktu tergantung kita bagaimana ya. Baik. Oke. Terima kasih Ibu Jenti hari ini. Saya berharap di kemudian hari ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu Jenti tentang mindfulness untuk orang tua, baik untuk anak dan juga ibu-ibu. Thank you Ibu, semangat lagi untuk semuanya. Terima kasih. Namo Buddhaya.